Selamat datang di Faisal Agus Channel. Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li absen seperti biasa ditandatangani dan jalan ya. Jalan kan absen. Siapa? Begini, pertemuan kali ini akan mempresentasikan kelompok berapa? 7. Kelompok 7 ya. Diketuai oleh siapa? Lubaga. Siti Lubaga. Lubaga toh. Dan siapa? Ya, satunya siapa? Mudrato. Sebelum itu nanti kelompok 7 ini, kelompok 6, kelompok 7. Kelompok 7 akan mempresentasikan, saya harap dalam mata kuliah ini sesuai dengan yang ada di RPS di silabus, bahwa kelompok 7 ini yang mempresentasikan adalah mahasiswa. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa dalam kelompok 7 yang berjudul makalahnya ini judulnya adalah Hakikat Kurikulum. Jadi setelah mengalami pembelajaran ini, selesai mengikuti pembelajaran ini, saya harap mahasiswa itu memang bisa memahami pengertian kurikulum, bisa memahami isi kurikulum, bisa mengklasifikasikan kurikulum, bisa memahami secara lebih luas lebih hakikat bagaimana kurikulum itu harus direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi. Nah, nanti setelah penyampaian presentasi ini akan saya adakan tes terkait pemahaman dari apa yang sudah dijelaskan oleh pemakalah. Untuk pemakalah sendiri, penilaiannya adalah yang pertama karya tulisnya. Karya tulisnya itu sudah memenuhi syarat apa tidak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi referensinya bagaimana, ini apa tidak, makalahnya itu memenuhi syarat apa tidak, cara pengutipannya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, konten makalahnya, ada nalar filosofisnya apa tidak. Terus selanjutnya performanya, penampilan dari kelompok 7 ini bagaimana cara menyajikan materi, bagaimana penggunaan medianya. Ini sudah ada media pembelajarannya menggunakan laptop dan LCD, ada PPT-nya juga dan sudah di-share di grup. Dan juga penampilan yang bagaimana cara menanggapi persoalan, pertanyaan dari teman-temannya, bagaimana cara menjawabnya, jawabannya itu sesuai apa tidak dengan yang ditanyakan. Itu penilaian buat pemakamannya. Adapun penilaian buat audiens itu saya lihat nanti tingkat keterlibatannya, kontribusi audiens itu terhadap terhadap pemakalah ini, baik menyanggah, melakukan pertanyaan, menanyakan maupun membantu jawab dan yang lain-lainnya. Tetap ada penilaiannya. Itu ya. Jadi penilaiannya nanti selain penilaian IC itu tadi, nanti performanya saya catat di kelas ini. Bisa dipahami ya semuanya ya? Saya rasa demikian. Silakan sekarang saya persilakan pada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
untuk menyampaikan atau mendiskusikan materi yang telah dibuatnya. Pada Mas Akil atau Mbak Loba di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Di sini kami menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Apa sih hakikat kurikulum itu? Menurut bahasa Yunani, kurikulum adalah kata yang berarti jarak tempuh lari dengan kata lain jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai garis finish. Namun menurut Ahmad Tafsir di dalam bukunya menjabarkan bahwa kurikulum dapat diartikan menjadi dua macam. Yang pertama ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tersebut. Yang nomor dua ialah sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan. Kurikulum berasal dari kata yang berarti rencana pelajaran. Itu menurut John M. Semua pengalaman tersebut menurut pandangan baru dianggap sebagai kurikulum. Kurikulum dapat ditafsirkan bermacam-macam. Menurut Saylor pada tahun 1981 yaitu perangkat bahan ajaran, rumusan hasil belajar yang dikehendaki, penyediaan kesempurnaan belajar dan kewajiban peserta didik. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat dua aspek yang penting dan perlu diperhatikan dipahami pengelolaannya, yaitu isi kurikulum dan proses kurikulum. Kalau dikaitkan dengan perkuliahan, kita kuliah setiap semester itu kan ngambil 24 atau 22 sampai 24 SKS. Jadi mata kuliah itu juga termasuk bagian dari kurikulum. Salah satu yang diungkapkan oleh Hilda bahwa kurikulum meliputi 4 aspek. Yang pertama tujuan, yang kedua isi, yang ketiga pola pelajar mengajar, dan evaluasi. Kalau contoh evaluasi ya seperti nanti kita UAS. Secara tidak langsung nanti ketika kita akhir semester kita nanti akan diadakan UAS. Itu termasuk contoh evaluasi. Sedangkan secara istilah, kurikulum mempunyai makna yang beragam, khususnya secara redaksi para ahli agar berbeda dalam mengartikan kurikulum. Namun dalam segi makna tidak jauh beda. Di antara menurut Saylor, Alexander, dan Dawes yang kemudian dikutip oleh Muhammad Ali pada tahun 1992, halaman 2 dan 3, mereka merumuskan bahwa kurikulum adalah sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran, sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang nomor 3 ialah sebagai rencana tentang tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kami, Bapak Presiden.
Kemudian metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancangkan dalam kurikulum. Pada rincian ini ada 4 kandungan utama kurikulum, yaitu tujuan pendidikan, materi yang akan diberikan, metode mengajar, dan cara penilaian. Jadi ada 4 yang sudah saya sebutkan, yaitu tujuan pendidikan, materi yang akan diberikan, dan metode mengajar, dan juga cara penilaian. Jika dikaitkan dengan falsafah pendidikan yang dikembangkan oleh pendidikan Islam, tentu semua akan menyatu dan terpadu dengan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum dalam pendidikan Islam juga sama dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk akhlak yang mulia dalam kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2 yaitu isi dan orientasi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum pendidikan Islam. Menurut pendidikan Islam, ada 4 hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam merancang kurikulum. Yang pertama yaitu waktu yang tersedia, kemudian tekanan internal dan eksternal, dan juga persyaratan tentang isi kurikulum, lalu yang terakhir tingkat dari isi kurikulum yang akan disajikan. Kurikulum itu setidaknya terdiri dari 4 unsur, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Demikian pula Islam mengutamakan tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Adapun tujuan yang utama dari pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim yang paripurna, memahami dirinya yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu abdun sebagai hamba, kemudian yang kedua menjadi khalifah sebagai pemimpin. Sudah di dalam hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat Ad-Dariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia dan menciptakan jin. Pokok intinya semua hambanya Allah. Allah menciptakan itu tidak lain adalah untuk berhamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, bahwasanya itu memang hambanya Allah. Siapapun itu dan apapun itu, semuanya hambanya. Kemudian yang nomor 2 dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah di sini sebagai khalifah, yaitu memimpin. Jika kita sebagai pemimpin, maka kita harus mempunyai aturan-aturan dalam kepemimpinan. Kita harus mempunyai beberapa aspek dalam kepemimpinan juga. Haruskah saya memberikan ini ketika dalam kepemimpinan itu? Seperti contohnya kan pendidikan. Dalam pendidikan mempunyai metode seperti kurikulum dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menjadi khalifah, kita itu kan harus mengetahui, harus mempunyai ilmu, harus mengerti dalam hal apapun itu. Karena kenapa? Karena kita ingin menjadi pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak mengetahui tentang hal itu, mungkinkah pengikutnya bisa mengetahui? Tidak akan bisa. Karena kenapa? Pemimpinnya aja nggak bisa, masa muridnya bisa? Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, kita harus lebih dahulu mempunyai beberapa ilmunya terlebih dahulu. Kemudian yang B, orientasi kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan yang diselenggarakan ini kan menjelaskan mengenai tentang yang sebenar-benarnya dari yang benar. Seperti itu. Maksudnya mencari hakikatnya itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh dosen pengatur ya. Kalau sudah jalannya itu ketemu, nanti potensi jismiyah dan ruhiyahnya ini akan tercapai. Jadi dua-duanya ini akan tercapai. Jadi kurikulum itu sangatlah penting bagi kita. Bukan hanya bagi pendidikan, bagi kita juga sangatlah penting. Karena ini esensinya kurikulum adalah Al-Quran dan Hadis. Yang mana Al-Quran dan Hadis itu sebagai pegangan kita selama kita hidup di dunia. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Tenaga yang paling
Jadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal, pertama saya komentari, saya evaluasi dari teknis penulisan makalahnya, baik dari bentuk makalahnya, teknik penulisan, maupun dari konten atau isi dari makalahnya dan dari referensinya. Makalahnya kelompok ini kira-kira apa kekurangannya? Referensinya ada berapa? 7. Sesuai dengan outline dulu, sesuai dengan peraturan yang saya jelaskan di ya, minimal itu ada 8. 5 itu dari artikel, 3 itu baru dari buku. Itu tahunnya harus 8 tahun terakhir. Lalu teknik pengutipan, kalau harus konsisten, kalau pakai input ya pakai input semua. Kalau pakai input pakai input semua. Selanjutnya performan dari pengelola dari presentator. Sebenarnya presentator yang baik itu yang tidak banyak membaca. Bahkan kalau bisa menampilkan poin-poinnya kan sudah ada PowerPoint. Atau kalau perlu jelaskan pakai simbol-simbol. Tapi penjelasannya itu jadi ketika menjelaskan itu harus berinteraksi langsung dengan audiens. Jadi tidak banyak membaca makalah. Makalah itu makanya dibuat resu, PPT, makalahnya juga kelompok semuanya sudah bisa dibuatnya. Dan audiens ini sudah saya catat ada 4 mahasiswa ya, 2 putri, 2 yang lain juga saya harap berkontribusi. Kalau bisa itu gantian itu loh, untuk nanya, untuk yang itu tidak apa-apa. Moderator diatur mana yang boleh masuk, mana yang oke, nanti secara keseluruhan sudah saya buat itu sudah lengkap. Lalu materi tadi ada yang mau saya garis bawahi bahwa selama ini para guru atau mungkin juga kalian yang sedang mengajar di sekolah sering tidak bisa membedakan mana itu tujuan pembelajaran, mana itu isi, mana itu strategi pembelajaran, mana itu kurikulum, mana itu materi. Jadi kalau tadi disebutkan kurikulum itu adalah misalkan orang mengadakan perjalanan, kurikulum itu berarti apa? Pedoman, panduan, rambu-rambu supaya tidak lepas dari jalur. Ketika tidak lepas dari jalur, maka tujuan yang diinginkan itu adalah tercapai. Nah, yang dimaksud dengan hakikat kurikulum ini dalam usaha pendidikan Islam itu bagaimana pengertian kurikulum, perencanaan, pengimplementasian kurikulum itu harus seirama, sesuai dengan nilai-nilai idealisme Islam, harus sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam yang menjadi skupnya, maka mau tidak boleh lepas dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, itu bedanya kurikulum kita Islam dengan Barat atau dengan yang tidak Islam ini. Maksudnya contoh misalkan ya, kalau kurikulum yang di Barat misalkan mau menanamkan nilai tidak boleh percaya kepada orang lain, itu anaknya yang seusia 7 tahun, 8 tahun suruh lompat dari sekitar ketinggian berapa? 2 meter misalkan atau 1 meter setengah. Ayo nak turun, saya tangkap misalkan. Ketika dia lompat tidak ditangkap, akhirnya jatuh. Nah, jatuhnya rasa sakit itu bukan akhirnya si anak itu, si bapak itu kan ngajari bahwa pelajaran pertama tadi kan tidak boleh percaya kepada orang lain. Nah, pelajaran yang sakit ini karena tidak ditangkap itu akhirnya membekas kepada si anak. Meskipun si anak tadi itu cedera karena luka ya. Tapi kalau dalam Islam boleh kita menggunakan cara apapun, tapi yang sekiranya tidak boleh mencederai peserta didik, itu salah satunya. Tapi banyak tawaran atau opsi-opsi lain yang dikemas dan disampaikan oleh Al-Quran, apalagi dalam hadis. Nah, jadi
dalam mata kuliah ini saya harap kalian itu ngambil dulu pesan-pesan yang digagas oleh para ulama-ulama filosof Muslim, baik dari Al-Quran apalagi surat Al-Luqman itu sangat ayat 1 sampai ayat 9, ayat 12 sampai ayat 14 itu sangat banyak sekali kandungan pembelajaran. Nah, kalau isi materi, kalau pembelajaran itu berarti interaksi antara orang yang belajar dengan yang mengajar. Ada interaksi, ada tujuan pikir. Kalau kurikulum berarti tujuan akhir akumulasi kompetensi yang diinginkan oleh pendidikan Islam supaya tercapai, maka ini butuh panduan ya. Rentetan panduan dari start ke finish ini itulah yang disebut dengan kurikulum. Maka dalam kurikulum bukan hanya pembelajarannya saja, di situ pasti ada materinya, ada perencanaan pembelajaran, ada metode yang dipakai, ada strategi yang digunakan, ada media yang digunakan, ada evaluasinya, ada asesmennya, sampai akhirnya sampai kepada tujuan akhir. Kompetensi apa yang diharapkan dari pembelajaran itu, dari mata kuliah ini yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Jadi apa yang diajarkan oleh seorang guru itu harus dapat diukur oleh gurunya. Maka jangan sampai ayo kerjakan LKS selama sekian, setelah itu ditinggal. Ketika penilaiannya bagaimana? Dinilai hanya berdasarkan ujian akhir saja misalnya, itu tidak efektif. Maka prosesnya ini juga dinilai. Ya. Nah, kurikulum pendidikan Islam juga materi-materi itu jangan sampai lepas baik metode, cara dan lain-lain itu dari nilai-nilai yang diajarkan dari Quran. Itu ya. Oke, Pak. Tadi kalau saya tanya tadi contoh praktek pembelajaran tadi kelompok 7, nilai akhir yang diharapkan dari topik itu apa berarti? Di RTS itu di silabus sebenarnya sudah jelas bahwa materi ini tujuan akhir yang diharapkan seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa mampu memahami definisi kurikulum. Kalau saya tanya apa pengertian kurikulum, ada yang bisa jawab? Harus ada. Kalau tidak bisa jawab kan Pak Yuma tadi mau ngomong apa presentasi di depan selama berapa menit itu bisa diukur. Lalu yang kedua apa? Tadi bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kurikulum. Jadi harus bisa memetakan, bisa mengimplementasikan, bisa mengembangkan kurikulum dalam pandangan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Kalau tujuan pendidikan Islam itu ingin mencetak manusia yang insan kamil paripurna, maka tujuan ini yang diupayakan oleh kurikulum tidak boleh lepas dari ini. Kira-kira kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Apa? Ada pepatah hasil tidak pernah mengkhianati apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau proses pembelajaran yang dilakukan guru itu semaunya sendiri, asal-asalan, tidak mungkin kompetensi yang diharapkan kepada peserta didiknya itu tercapai. Makanya istilahnya itu adalah pendidikan. Isinya adalah pendidikan itu bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga ada pelatihan. Tahu bedanya pendidikan dengan pelatihan? Kalau manusia itu bisa dididik, bisa dilatih apa enggak? Bisa. Kalau hewan bisa dididik, bisa dilatih apa enggak? Bisa. Dididik. Nah, kenapa kita itu tarbiyah namanya kan pendidikan ya? Atau takdir. Jadi artinya pendidikan itu sekali-kali mengajarkan teori, tapi juga bagaimana cara mempraktekkan teori. Tapi kalau skill arahnya supaya terampil, misalkan bagaimana caranya
seorang tukang bagaimana supaya memiliki skill dia ahli dalam membuat tembok misalkan. Itu kan sebenarnya tidak perlu pendidikan yang kognisinya cerdas, cukup dibiasakan saja akan tampil. Tapi kita berbeda, yang diasah kita bukan hanya skill keterampilan fisik, tapi juga daya nalar yang logis, rasional juga dilatih. Makanya kalian disuruh banyak-banyak baca literasi. Dan orang yang ngomong sebenarnya di depan itu ya, orang yang ngomong itu dia berdasar atau tidak itu kelihatan. Apalagi orang rafadhol, orang yang mukasyafah misalnya. Ketika presentator ketika menyebut as-salat, ketika huruf A-nya keluar saja sudah ketahuan, oh ini nggak belajar tadi malam. Paham maksud saya ya? Gaya bicaranya presentator, orang yang bicara, seorang guru, seorang mahasiswa, bicaranya, pendapatnya yang berdasarkan tidak itu terakhir. Makanya kalau bisa sebelum presentasi nanti di mata kuliah yang selanjutnya, saya harap audiens itu juga membaca. Ya, itu ya. Oke, Pak. Saya rasa sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan? Ini real, bukan settingan. Oke, Pak. Sudah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.